Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, MTM 20650051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi kedua rekayasa perangkat lunak terkait software dan karakteristiknya. Langsung saja kita menuju ke materinya. Pertama, untuk memahami sebuah materi, kita harus memahami sejarah materi tersebut. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak atau biasa disingkat RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak, software, dan program komputer. Perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi, menurut O'Brien tahun 1999. Pengertian dasar RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini dijelaskan bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Penciptaan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran biaya, metode jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari rekayasa perangkat lunak. Terkait perangkat lunak atau biasa disingkat software sendiri adalah perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata yaitu software dan engineer. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan sistematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Selanjutnya, perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun rekayasa perangkat lunak telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi ini adalah tahun-tahun perkembangan rekayasa perangkat lunak setelah kejadian-kejadiannya. Baik, selanjutnya ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktisi pengembangan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Ini adalah ruang lingkup rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Jadi software engineering itu meliputi software design, software construction, software testing, software maintenance,
configuration management, management tools and method, software quality, process, software requirement. Selanjutnya, tujuan rekayasa perangkat lunak. Jadi, tujuan dari RPL ada 3, yaitu 1. Menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, 2. Menghasilkan perangkat lunak yang efisien, 3. Menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Jadi 3 ini adalah tujuan dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya ada faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya rekayasa perangkat lunak. 1. Ketidakmampuan organisasi memproduksi waktu, usaha, dan biaya untuk membangun perangkat lunak. 2. Perubahan nasabah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. 3. Kemajuan pesat perangkat lunak. 4. Kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. 5. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. 6. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. Dan 7. Meningkatnya peran pemeliharaan. Selanjutnya, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Jadi, rekayasa perangkat lunak ini memiliki cakupan ruang lingkup yang cukup luas, membuat RPL sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja subbidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain, disiplin ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di samping ini, yaitu rekayasa perangkat lunak terhubung dengan manajemen, matematika, ergonomika, manajemen kualitas, manajemen proyek, dan rekayasa sistem. Jadi untuk bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Selanjutnya, bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan metode dan matematika diskret. Untuk bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode kuantitatif. Selanjutnya, bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain di dalam sistem komputer. Dan bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, permodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Selanjutnya, sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software tidak direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Ini adalah perbedaan antara hardware dan software. Selanjutnya ada kategori perangkat lunak secara umum. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti compiler, editor, dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real time, program-program yang memonitoring, menganalisis, dan mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya atau real time event. Perangkat lunak bisnis, memproses informasi bisnis seperti payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Selanjutnya, embedded software, produk yang ada di dalam read-only memory yang dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Selanjutnya, perangkat lunak komputer personal, sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan, menggunakan algoritma non-numeris untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Selanjutnya ada tipe-tipe software. Pertama ada embedded software, software yang disimpan dalam memori tetap atau ROM. Digunakan untuk mengontrol fungsi sebagai produk. Embedded software ini dijalankan dengan fungsi-fungsi terbatas seperti fungsi digital untuk automobil atau kontrol bahan bakar, dashboard, sistem rem. Selanjutnya produk line software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Inventory control, produk
word processing, spreadsheet, multimedia, manajemen database, game, aplikasi keuangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada web application, software yang berpusat pada jaringan. Software ini menyajikan informasi berupa teks atau grafik. Web apps tidak dapat menyediakan fitur-fitur seperti alon, fungsi komputasi, dan konten kepada end user atau user tracker, tetapi juga terintegrasi dengan database perusahaan dan aplikasi bisnis. Selanjutnya, Artificial Intelligence Software atau biasa disingkat AI. Software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Saat ini bidang AI yang paling berkembang adalah Expert System atau Knowledge Based System. Bidang aplikasi lain dari software AI ini adalah pengenalan citra dan suara, image and voice pattern recognition, pembuktian teorema, dan neural network and game. Mungkin itu saja yang dapat saya review pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.